Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Metode kenaikan. Sebelum Xiaoyan bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang laut yang mengerikan tiba-tiba meledak di seluruh dunia alkimia. Dunia dakian itu luas dan tidak terbatas, namun masih banyak hal yang sulit diketahui orang awam. Tuan wilayah api tak berujung yang bermartabat, apakah itu orang yang berpikiran sempit? Sekarang aku akan menyelesaikan pil suci setengah langkah kelas 9, dan hasilnya sudah terbagi. Mengapa kamu mengatakan kata-kata sarkastik dan tidak berguna ini? Ming Feng hanya bisa mencibir, tidak mengambil hati kata-kata Xiaoyan sama sekali. Memurnikan pil obat sangat sulit dan tidak praktis. Setelah pil dicairkan, tidak ada cara lain kecuali secara paksa menggunakan energi langit dan bumi untuk meningkatkan level pil obat di tangannya. Bagaimanapun, kadar pil obat sudah diperbaiki, dan hampir tidak ada kekuatan eksternal yang dapat ditingkatkan. Ini adalah hal yang terkenal di antara banyak alkemis. Mirip dengan apa yang disebut metode peningkatan spiritual yang dikendalikan oleh Xiaoyan, itu adalah hanya ditemukan secara tidak sengaja, dan mereka yang mengetahuinya hampir hanya ada satu atau dua Xiaoyan. Dunia, penuh keajaiban, melihat seringai dan penghinaan Ming Feng, dan keraguan di hati pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan tidak memberikan banyak penjelasan, dia tersenyum ringan, dan di bawah tatapan mata keraguan yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya perlahan berdiri di atas kekosongan. Kekuatan reinkarnasi dari seluruh tubuh mulai berguling, dan nyala api berlapis di dalam tubuh keluar, langsung membentuk kuali berlapis kaca besar antara langit dan bumi, dan nyala api berlapis di dalam kuali tiba-tiba mendengar suara dengungan kecil, suara keras, gelombang demi gelombang energi api terus-menerus meluap dari kuali api berlapis kaca. Guru, ini, api suci, ini, juga api suci. Hua Qianqian dan anak iblis duri, yang paling dekat satu sama lain, menyaksikan api kuning, api merah muda, meluap dari kuali api berlapis kaca, dan untuk beberapa saat, linglung membanjiri hati mereka. Dengan kekuatan dan persepsi mereka yang kuat, mereka bisa mencium kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kuali api berlapis kaca. Tampaknya di kuali api berwarna-warni, begitu api itu menyebar dan menyebar, bahkan dengan kekuatannya, mereka akan ketakutan. 1, 2, 5 api suci, bagaimana bisa? Di kejauhan, Bai Wang Yuan, yang berurusan dengan 7 guntur iblis yang mendalam, sedikit mengernyitkan mata, dan mereka berkata dengan suara gemetar. Gol, menyaksikan beberapa jenis api suci muncul dari api, di kuali api yang tenang untuk sementara waktu, gelombang pil obat melonjak keluar, dan ada sentuhan menakutkan yang samar dari api yang naik. Orang ini, senyum di wajah Ming Feng membeku seketika, dan dengan wajah muram, dia menangani pil obat di kuali raksasa api hitamnya. Terlepas dari apakah Xiaoyan yakin berhasil memperbaikinya, prioritasnya saat ini adalah memperbaiki pil obat kelas 9 setengah langkah ini. Ini adalah tujuan akhir yang telah direncanakan Ming Feng selama berbulan-bulan. Wong Bas, dalam kuali raksasa api hitam, untaian energi yang tak terhitung jumlahnya terbang dan meluap, dan mereka benar-benar menguraikan busur emas guntur di langit, menetes sedikit demi sedikit, seperti titisan hujan emas, di atas setiap rintik hujan, membawa sentuhan yang sangat kuat, pemaksaan langit dan bumi. Itu dibangun oleh kekuatan paling misterius antara langit dan bumi, dan sepertinya tidak ada yang bisa menolaknya. Itulah kekuatan guntur dan hukuman yang disebabkan oleh pil obat kelas 9. Setelah tidak berhasil diambil alih, saya khawatir pil itu akan dihancurkan dan orang-orang akan terbunuh, atau akan jatuh di tempat. Kenaikan, beri aku tumpangan, sama seperti Ming Feng sedang bersiap untuk menghadapi hukuman guntur emas. Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan melemparkan pil obat perak ke dalam kuali api kaca. Kekuatan ramuan perak. Gelombang pil obat yang sangat tirani memenuhi udara, dan dalam sekejap, kabut emas tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Pada saat kabut menyembur keluar, badai petir emas yang tersisa di sekitar Ming Feng meledak menjadi getaran. Puff, busur guntur emas yang awalnya melilit tubuh pil Ming Feng, tetapi di bawah tindakan Xiaoyan, bergetar hebat, dan dalam sekejap mata, mereka runtuh, berubah menjadi kristal energi dan hancur. Ramuan Xiaoyan setelah kenaikannya benar-benar menghilangkan hukuman guntur yang disebabkan oleh ramuan yang dilebur oleh Ming Feng. Ini,
Bukankah itu berarti pil pemurnian Xiao Yan telah melampaui Ming Feng? Pil obat yang disempurnakan oleh Ming Feng adalah setengah langkah kelas 9, bukankah itu berarti? Beberapa orang bermata tajam kehilangan suara mereka saat mereka merasakan beberapa awan petir dan kabut emas yang mengelilingi Xiao Yan di langit dan bumi. Hehe, Xiao Yan ini dianggap sebagai orang dengan keterampilan pemurnian terkuat di antara orang-orang yang pernah dilihat orang tua ini dalam hidupnya. Hanya 100 tahun untuk bisa mencapai titik seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat akan ada kemungkinan kecil bahwa para dewa peringkat ke-10 akan muncul kembali di dunia. Sampai saat ini, di mata Yao Wuchen, sebenarnya ada kabut air abu-abu. Suara Chang Lao membawa semacam tekanan mengerikan yang tak terbantahkan, yang memenuhi udara. Hahaha, Xiao Yan, jangan terlalu senang. Guntur yang diadakan ketika pil obat kelas 9 menjadi pil bukan lagi guntur tunggal. Itu hukuman guntur, pembatasan langit dan bumi yang melampaui kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dibangun dari kekuatan langit dan bumi yang paling misterius dan kuat. Jika kamu dihancurkan oleh hukuman guntur, kali ini juaranya tetap aku. Dan berkat bantuanmu, bencana guntur dan hukumanku telah lenyap, dan pil obat kelas 9,5 langkahku telah selesai. Kali ini, tidak pasti siapa yang akan mati. Di wajah Abu Ming Feng, tiba-tiba semburan Schadenfreude muncul, dan telapak tangan memegang erat pil obat merah panas, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin, Xiao Yan baru saja selesai berbicara, dan seluruh tubuhnya sakit. Jelas, kekuatan hukuman guntur tingkat ini tampaknya lebih bergejolak dan misterius daripada kekuatan guntur yang dimiliki oleh guru guntur. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menghadapinya mungkin akan membuat jantung berdebar. Teknik pertarungan pertahanan jiwa, Tiansu. Melihat awan petir itu terus berkumpul, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan sebenarnya ada gelombang jiwa yang sangat menakutkan di kedalaman matanya, beriak terbuka. Itu adalah keterampilan bertarung pertahanan jiwa Xiao Yan yang diperoleh dari 10 tetes sumber jiwa ilahi, yang dia gunakan untuk menahan kekuatan serangan dari penalti petir ini. Kekuatan jiwa Shen Yujing, melihat konjungtiva jiwa yang dibentuk oleh kekuatan jiwa di sekitar Xiao Yan, beberapa ahli alkemis berkata dengan sangat iri. Sebagian besar alasan mengapa alkemis peringkat 9 terlalu langka adalah keterbatasan kekuatan jiwa. Peringkat ke-9, alam gerakan ilahi, keduanya sangat diperlukan. Tidak, itu bukan alam gerakan ilahi, perjalanan surgawi setengah langkah. Bahkan jika itu adalah setengah langkah Immortal Ascension Boundary, dengan ki asal suci yang sudah dia miliki, kali ini, mungkin ada pil obat kelas 9 yang benar-benar akan datang ke dunia. Serangkaian suara mengejutkan keluar perlahan, yang sebenarnya membuat sekelompok orang kuat hadir, dan ada perasaan darah mendidih di tubuh. Penindasan dan daya tarik yang dibawa oleh ramuan obat kelas 9 terlalu mengejutkan. Oke, Xiao Yan, cara menyembunyikan kekuatanmu ini telah menipu kita semua. Tapi selanjutnya, mari kita lihat apakah pil obat kelas 9 ini bisa berhasil dibawa ke dunia. Bagaimanapun, kekuatan guntur dan hukuman adalah kekuatan paling top di dunia ini. Yao Wuchen berdiri dengan tenang di atas alun-alun kota, dan menatap Xiao Yan yang sedang memperbaiki pil obat kelas 9 tingkat suci sendirian. Jangan repot-repot. Tahap peringkat 9, keluar, mendengarkan sarkasme Ming Feng di kejauhan, Xiao Yan mampu mengangkat kepalanya, dan untuk sesaat dia tampak berubah menjadi binatang primitif, menamparkan tangannya di kuali api berlapis kaca, dan 5 api suci dituangkan bersama-sama di atas api, pil reinkarnasi perak. Energi yang luar biasa berguling, meraung, dan mengalir ke pil obat, tetapi ada sinar perak yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari pil obat, langsung meledakkan seluruh dunia pil dengan lubang penuh dan hancur. Kekuatan menindas dan destruktif yang dibawa oleh pil obat kelas 9 terlalu mengerikan. Ledakan, hukuman guntur emas. Setelah menghancurkan kekuatan hukuman guntur yang ditarik oleh Ming Feng, berubah menjadi lapisan kabut emas, diam-diam mengisi sisi Xiao Yan. Di alun-alun mati, banyak orang tampak pucat pada Xiao Yan yang dikelilingi oleh kabut emas yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan hati mereka terangkat di tenggorokan mereka. Kekuatan guntur dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam kabut emas tampaknya mampu menembus langit sesuka hati. Jika jatuh pada Xiao Yan dengan mudah, saya khawatir orang ini akan langsung dibombardir tanpa tulang yang tersisa. Penatua Yao, melihat langit di atas, area yang ditutupi oleh kabut emas terus menyusut. Pada akhirnya,
Itu berbalik ke arah tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak bisa membantu tetapi berbicara. Huhu, peringkat suci peringkat ke-9. Suara napas berat datang dari hidung dan mulut Xiao Yan. Ketika kabut emas menutup, itu benar-benar memutuskan semua hubungan antara Xiao Yan dan energi dunia luar, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Xiao Yan, kamu tidak boleh mati, kami belum bertarung dengan baik. Ada beberapa penyesalan di mata bocah iblis duri, dan dia menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani melihat ruang ilusi dan terdistorsi yang ditelan oleh kabut guntur emas. Hukuman guntur yang disebabkan oleh pil obat kelas 9 terlalu kuat, dan sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Tubuh emas abadi, burung pipit perkasa abadi. Sumber dari 5 api suci, transformasi Dewa Naga. Turunkan mayatnya, ayo, 5 keterampilan bertarung dan harta yang cukup untuk membuat pria kuat manapun cemburu pada saat yang sama. Xiao Yan tiba-tiba tertawa, dengan sentuhan kegilaan yang sulit diatur, kulit dan kabut guntur emas bertabrakan. Ah, begitu dia menyentuhnya, jeritan menusuk hati datang dari hidung dan mulut Xiao Yan, bahkan dengan perlindungan dari 5 kekuatan, kulit Xiao Yan langsung terkorosi oleh kabut guntur emas, dan kulit kehilangan warna aslinya, mengungkapkan tulang putih terlihat sangat menakutkan. Wombas, tepat ketika kabut guntur emas hendak mengikis dan menyerang tubuh Xiao Yan pada saat berikutnya, fluktuasi energi yang sangat mengerikan meletus dari pil obat perak itu, diam-diam menolak kabut guntur emas. Pil obat ini, benar-benar dapat mencegat kekuatan hukuman guntur untuk penyuling. Obat macam apa ini? Bahkan gerakan kecil pun sepertinya tidak bisa lepas dari persepsi Yao Wuchen. Dia segera menyipitkan matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pil reinkarnasi. Tidak baik, pergi dan jangan selidiki pil obat ini. Xiao Yan merasakan kekuatan lembut yang dilepaskan dari pil obat perak dan membantunya melawan kabut guntur. Sayang sekali sudah terlambat, Puff. Sekelompok pembangkit tenaga listrik, termasuk Yao Wuchen, yang begitu arogan dan fokus, tampaknya hanya merasa bahwa jiwa mereka langsung ditarik dari tubuh oleh beberapa kekuatan misterius dan dituangkan ke garis lintang misterius tertentu. Di mana ini? Di dunia abu-abu yang tidak diketahui. Tubuh jiwa ilusi Yao Wuchen dan yang lainnya melayang di dalamnya, dan mereka berdiri di tempat dalam kebingungan dan membuka mulut. Di dunia abu-abu, semuanya tidak diketahui, tidak ada energi langit dan bumi dan fluktuasi lainnya, dan hanya ada keheningan tanpa akhir. Generasi pertama, dunia kedua, sebelum dia bisa bereaksi, ada ramuan perak seperti bola mata di puncak dunia misterius, dan perlahan-lahan berputar. Pada saat itu, di depan tubuh jiwa yang tenggelam di dunia ini, gambar muncul satu demi satu. Penatua Yao, apa yang sebenarnya terjadi? Di luar, beberapa tetua Yao Wuchen dengan otoritas tinggi diam-diam mendekati yang terakhir. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa Yao Wuchen tampaknya telah memasuki semacam keadaan khusus saat ini. Di atas langit, pil reinkarnasi perlahan berputar, mekar dengan cahaya perak, sinar cahaya perak itu seperti terowongan waktu. Ternyata, reinkarnasi adalah satu-satunya cara untuk merasakan reinkarnasi. Ini adalah pil reinkarnasi, suara kebangkitan, seperti dunia yang terpisah, perlahan keluar dari bayangan hitam tipis di atas langit. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang menguasai semua hal pada ramuan perak memudar, dan diam-diam tergeletak di tangan Xiao Yan. Badai dimensi, membawa api suci yang tak terhitung jumlahnya, menyebar. Bahkan kabut guntur emas yang telah mengikis kulit dan tulang Xiao Yan, bergetar. Setelah sunsi, kekuatan emas guntur dan hukuman bertabrakan dengan tiba-tiba. Retakan, tanpa ragu sedikit pun, hukuman guntur emas yang perkasa itu hancur seperti cermin rapuh pada saat ini. Wombas, aroma aneh yang memikat dan terobsesi, disertai dengan ilusi yang hampir terdistorsi, perlahan terpancar dari pil reinkarnasi, dan semua orang di lingkungan aslinya kembali normal. Seluruh langit kembali ke penampilan normalnya. Pil obat kelas 9 benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Jika bukan karena perlindungan beberapa api suci dan keterampilan bertarung pertahanan jiwa itu, aku khawatir semua orang yang hadir akan benar-benar hilang, dikendalikan oleh pil obat kelas 9, dan direduksi menjadi budak dan... Ini benar-benar menakutkan, aku hanya tidak tahu, apa keberadaan peringkat ke-10 yang legendaris dari dewa. Xiao Yan berbicara dengan penuh arti, tetapi saat ini, pil obat kelas 9 peringkat suci sudah menjadi pil
Meskipun ada sedikit peluang untuk bertahan hidup pada akhirnya, penalti guntur emas paling berbahaya juga menghilang tanpa jejak. Puff, setelah penaklukan lengkap Xiao Yan dari pil obat kelas 9, banyak ahli termasuk Yao Wuchen kembali ke akal sehat mereka satu demi satu, ketakutan memancar dari hati. Bahkan sekarang, Xiao Yan telah menggunakan banyak metode untuk memperbaiki ramuan obat kelas 9, tetapi sekarang bakat dan keberaniannya berdiri di puncak dunia ini, hanya masalah waktu. Sekarang, apa keberatanmu terhadap kejuaraan? Ramuan perak tergeletak dengan tenang di tangan Xiao Yan, dan satu sentuhan sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik puncak peringkat reinkarnasi 4 lapis merasa sangat menarik. Tetapi meskipun banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir serakah, tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Pil obat yang disempurnakan oleh Xiao Yan memang termasuk pil bumi kelas 9 dari Ordo Suci. Juara kali ini adalah penguasa wilayah api tak berujung, Xiao Yan. Dengan sentuhan kekuatan jiwa kompleks yang melekat pada tubuh Yao Wuchen, dia diam-diam melindungi Xiao Yan, dan segera sebuah suara khusyuk dan besar dengan lembut melintasi ruang dan menyebarkannya ke telinga semua orang. Penguasa domain api tak berujung, juara masyarakat pil alkimia alam abadi, dan alkemis kelas 9 peringkat suci, juara milik penguasa wilayah api tak berujung, Yang Mulia Xiao Yan. Pada saat yang sama, Yang Mulia Xiao Yan, Yiran telah menjadi apoteker peringkat 9 ketiga di aula alkimia kami. Yao Wuchen memandang Xiao Yan yang berdiri di langit, dan berkata dengan senyum ringan, suara yang tampaknya apung itu dipenuhi dengan paksaan yang tak terlihat, mencekik dan mengagumi. Tepat ketika suara Yao Wuchen jatuh, ada banyak mata yang iri dan iri di kota di bawah, memproyeksikan posisinya menjauh. Bahkan kali ini pemurnian ramuan bumi kelas 9 oleh Xiao Yan sepenuhnya dengan bantuan kekuatan eksternal melalui berbagai kebetulan, dan dia beruntung untuk berhasil. Tetapi itu juga merupakan ramuan kelas 9 yang asli. Mulai sekarang, tidak ada yang berani untuk meremehkan Xiao Yan, dan kekuatan di belakangnya. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa dengan bantuan pertemuan pil obat ini, nama-nama wilayah api tak berujung dan Xiao Yan akhirnya diam-diam terungkap di depan pusat kekuatan puncak di dunia 1000 besar. Selain itu, sekarang orang ini telah memenangkan kejuaraan dan menjadi apoteker kelas 9 yang sebenarnya, hanya masalah waktu. Seorang apoteker kelas 9, pada level ini, benar-benar berada di puncak dunia 1000 hebat. Menurut konvensi, hadiah untuk setiap juara adalah ini, gulungan ramuan obat kelas 9, dan keterampilan bertarung jiwa pada tingkat keabadian. Setelah sorakan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, Yao Wuchen menjentikan jarinya, dan gulir keterampilan bertarung dengan lembut muncul di samping Xiao Yan. Segera, Yao Wuchen menatap Xiao Yan dengan ekspresi lega, dengan senyum yang sangat cerah. Keterampilan bertarung pertahanan jiwa tingkat suci, Tianshu, sejumlah keterampilan bertarung menyerang jiwa tingkat suci, dan keterampilan bertarung menyerang jiwa tingkat abadi yang hebat. Sekarang kekuranganku dalam kekuatan jiwa telah sepenuhnya diperbaiki. Xiao Yan merasakan gulungan jiwa dan resep misterius di depannya. Wajahnya penuh kegembiraan, tetapi resep misterius itu tidak dapat dipahami. Jelas, resep itu melampaui kelas 9, dan Xiao Yan saat ini tidak dapat mendeteksinya. Adapun hal-hal yang lebih berharga, saya pribadi akan membawa Anda untuk mendapatkannya nanti. Sorakan yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan bersama, benar-benar menghilangkan nafas terakhir dari seluruh dunia alkimia yang disebabkan oleh guntur dan hukuman emas, dan seluruh dunia alkimia tampak luar biasa hidup dan berisik. Hohoho, itu adalah pemandangan yang tidak terduga. Tepat ketika hati semua orang sedikit mengendur, dan keterkejutan dan kecemburuan tetap ada di hati mereka, ada semburan kebencian dan penampilan jelek di pipi Ming Feng, yang selalu diam. Hehe, identitas ketiganya agak mencurigakan. Silakan ikuti penjaga kuil pemurnian obat kami untuk menyelidiki. Penjaga Templar, kalahkan mereka. Pria tua berpakaian abu-abu yang tertidur di samping Yao Wuchen mengerutkan kening, dan kemudian dia melihat ketiganya dengan sedikit kewaspadaan. Dia adalah manajer dunia pil, dan statusnya hanya berada di urutan kedua setelah Yao Wuchen. Bersihkan domba hitam ini. Puff, pria tua berpakaian abu-abu baru saja selesai berbicara, dan kehampaan yang tenang di sekitarnya tiba-tiba berputar, dan beberapa bayangan hitam aneh seperti pisau tajam yang menyeramkan, meledak di lokasi ketiga Ming Feng. Xiao Yan, kali ini tidak akan berubah, kapan?
Sama seperti beberapa bayangan hitam menyapu Ming Feng dan mereka bertiga seperti kilat, tidak ada ketakutan di wajah Ming Feng. Senyum seperti itu sangat menakutkan dan suram. Begitu suara itu jatuh, dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilatnya dengan lembut. Fluktuasi kejahatan yang sangat bergejolak ternyata membuat hati semua orang kuat yang hadir menjadi ketakutan. Puff, para penjaga Wudao Sanctuary telah lama bersembunyi di kehampaan. Mendengarkan perintah lelaki tua berpakaian abu-abu, mereka langsung menangkap Ming Feng. Tetapi ketika mereka akan melakukan kontak dengan Ming Feng, sosok yang dikelilingi oleh api hitam, angkat ringan tangannya, dia mengibaskan penjaga 5 jalan Sanctuary. Guru, Xiao Yan, Yao Wuchen, Hua Qianqian dan yang lainnya memandangi sosok yang mengambil tindakan untuk berurusan dengan para penjaga gereja. Kelopak mata mereka berkedut hebat, dan mereka kehilangan suara. Hahaha, Yao Wuchen, kamu adalah orang terkuat kedua di kuil pemurnian obat dengan sia-sia, namun kamu sangat buta. Masyarakat pil alkimia alam abadi Anda yang bermartabat sekarang telah menjadi festival jahat untuk ras jahat kita di luar wilayah. Bahkan kamu alkemis yang bangga hanya bisa direduksi menjadi tahanan kami sekarang. Karena Xiao Yan ini sudah diklasifikasikan di luar wilayah kita. Metode api hitam, arai pembunuh kehidupan. Ledakan di puncak gunung. Kuali raksasa api hitam di depan Ming Feng tiba-tiba melonjak, dan kemudian hancur sedikit demi sedikit. Garis-garis jahat yang telah lama terukir di kuali, sedikit demi sedikit, membungkus seluruh dunia alkimia, kuil alkimia, dan kemudian satu demi satu garis jahat yang sangat berat, seperti tembok megah yang menekan kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak baik, hukum 10.000 jiwa, Yao Wuchen layak menjadi orang kedua di kuil pemurnian obat. Dia baru saja mendengar suara gila Ming Feng, dan segera menyadari sesuatu. Kekuatan jiwa yang mempesona dipadatkan di telapak tangannya, dan dia menamparkan hitam nyalakan kuali raksasa dengan satu telapak tangan, mencoba untuk benar-benar menghancurkan kekuatan jahat di sini. Hehe, Lord Evil God sudah siap, pola jahat batu darah, segel. Wombas, untuk sementara waktu, batu berwarna darah kecil dan halus muncul di telapak tangan Ming Feng, dan kemudian dengan cepat menguraikan pola yang rumit. Kekuatan yang memancar dari batu darah itu suram, dan kekuatan jahat itu benar-benar membungkus tubuh Yao Wuchen dalam pandangan penuh, dan segera mengambil yang terakhir dan menuangkannya ke alam khusus bersama-sama. Jelas, itu adalah batu ruang waktu yang membangun dunia dimensi berbeda yang terpisah, dan tujuannya adalah untuk membatasi Yao Wuchen. Di seluruh dunia alkimia, Yao Wuchen adalah yang paling kuat. Tanpa keberadaannya, ada banyak orang kuat di sini, dan orang terkuat hanya berada di sekitar 3 tingkat reinkarnasi. Jelas, ini adalah konspirasi yang ditujukan khusus untuk suaka alkimia, dan bahkan alam pil. Hahaha, pertempuran negeri dongeng dimulai di sini. Kali ini, klan kita akan menang. Suara Ming Feng jatuh, dan formasi pembunuh kehidupan mulai muncul, membentuk pusaran jahat yang menelan dan menyerap makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul di langit ini, benar-benar mengisolasi dunia dan dari dunia peri selama 3 hari. Ini benar-benar luar biasa, ini bukan buang-buang waktu bagiku untuk berakting denganmu begitu lama. Pada saat berikutnya, ada aura kekerasan di hati banyak orang, tetapi Xiao Yan bertepuk tangan dengan lembut, senyum tipis tergantung di sudut mulutnya, tampak tenang dalam menghadapi bahaya. Anda melihat ini, Bai Wang Yuan berhenti di depan Ming Feng dan memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan dengan waspada. Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Mustahil, dahi Ming Feng bergoyang, seolah melihat sesuatu yang membuatnya takut. Katakan padaku, tujuanmu kali ini di luar domain. Dan siapa yang disebut Dewa Jahat? Api hitam jahat di tubuh Xiao Yan langsung ditelan oleh kubus iblis di tubuhnya. Orang mati, tidak perlu tahu hal-hal ini, arai pembunuh kehidupan, berikan padaku. Seteguk darah jahat yang sangat gelap disemprotkan ke pusaran jahat, dan pusaran yang cukup untuk memusnahkan semuanya tiba-tiba menyebar perlahan, di bawah tatapan Xiao Yan, tiba-tiba berubah menjadi formasi jahat yang menyelimuti seluruh dunia alkimia. Wombas, formasi mulai berjalan, dan Xiao Yan segera diseret ke dalamnya, membuat semburan suara mengunyah melengking, menakutkan, ledakan. Xiao Yan tergelincir, dan diseret ke dalamnya oleh formasi pembunuh kehidupan di depannya dan memasuki ruang formasi.
Ruang dalam formasi adalah ruang khusus yang hanya dimiliki oleh Xiao Yan dan formasi pembunuh kehidupan. Puff, ngomel, semburan pusing melanda pikirannya, dan pemandangan di depannya benar-benar membuat Xiao Yan, yang selalu tenang, merasa mual. Dunia di depannya adalah dunia mati yang telah diserang dan terkorosi. Ada darah bau yang tak terhitung jumlahnya, tulang putih, mayat, del, ada banyak hal lain. Adegan mengejutkan semacam itu benar-benar membuat Xiao Yan, pria kuat yang telah berada di persimpangan hidup dan mati, juga untuk sementara waktu. Garis dasar seluruh dunia sepenuhnya terdiri dari kristal energi merah, yang disebut formasi pembunuh kehidupan. Di atas kristal energi itu, ada mayat manusia yang telah ditusuk dan digantung terbalik. Pada saat ini, lolongan hantu dan serigala keluar dari mayat, yang secara khusus menyentuh hati sanubari Xiao Yan. Adegan itu begitu berdarah dan mengejutkan sehingga tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu nyata atau mimpi. Binatang-binatang ini, melihat pemandangan tragis di depannya, mata Xiao Yan penuh dengan kemarahan, dan bahkan kubus iblis di tubuhnya, samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehabisan kendali. Karena kristal energi merah di depan mereka terikat oleh manusia yang hidup. Manusia-manusia itu tidak lain adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk berpartisipasi dalam Alchemy Pill Society kali ini. Anak kecil, tenanglah, ini hanya ruang dalam dari formasi pembunuh kehidupan. Formasi jahat ini telah menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan sudah cukup cerdas. Adegan yang diciptakannya salah dan benar, benar dan salah, jangan tersesat. Tepat saat Devil's Cube mulai lepas kendali, ia menyusup ke tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Aura iblis yang seolah terpenjara di Pandora's Box keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian suara suci Sansekerta diam-diam keluar dari Xiao pikiran Yan kedengarannya, menekan penyebaran kekuatan iblis. Sungguh formasi yang menakutkan. Mendengar suara familiar ini, tubuh Xiao Yan bergetar tiba-tiba, dan dia segera sadar kembali. Namun, ketika matanya sedikit menoleh, dia menemukan bahwa gambar di depannya tiba-tiba berubah. Di bawah kristal energi yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya ada tungku besar yang dapat menampung semua makhluk hidup. Tungku dipenuhi dengan api hitam jahat yang tak ada habisnya. Api hitam itu dituangkan sedikit demi sedikit di bagian bawah tungku, dan ada sedikit sinar api jahat. Makhluk-makhluk itu terlahir kembali dan perlahan-lahan terbangun. Apakah kamu ingin memadatkan semangat formasi? Bagaimanapun, karena kita berada di ruang formasi, mari kita bertarung dengan baik. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api suci di seluruh tubuhnya berguling dengan kekuatan api suci, dan mereka terdiam bersama, tetapi ada juga aura kuno dan besar di tubuhnya, yang perlahan terbangun dan meluap. Dari penampilan ini, jelas bahwa dia mencoba membunuh rock formasi yang lebih tinggi. Dunia luar, di dunia alkimia, ini pernah makmur dan didambakan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tanah suci dari alam alkimia, sekarang mengalami krisis yang sangat mengerikan. Sejak Xiao Yan dan yang lainnya disegel dengan cara khusus Ming Feng, hampir tidak ada orang kuat di seluruh dunia pil saat ini, dan pikiran kuat yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah tanpa kepala. Lingkaran pola api hitam bertatahkan roh-roh mulia dan jahat datang dari kejauhan. Pola api hitam menyebar, dan mereka yang menyentuh tepi berubah menjadi semburan cahaya hitam yang berkedip-kedip dalam sekejap, dan jeritan sunyi bergema. Menabrak, Ming Feng, aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu sangat ingin membunuh? Menyaksikan cahaya hitam berkelap-kelip di kejauhan, beberapa pemimpin kekuatan menahan ketakutan mereka dan mengutuk Ming Feng. Dalam situasi saat ini, saya khawatir Ming Feng bertekad untuk menempatkan semua pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia alkimia ke dalam formasi yang membunuh kehidupan. Menangkan raja dan kehilangan bandit, mengapa berbicara begitu banyak omong kosong? Berikan semuanya ke kursi ini, jatuh di sini. Arai pemusnahan kehidupan, binasa. Ming Feng tidak memperhatikan pembangkit tenaga listrik ini, dan berkonsentrasi pada mendesak api hitam yang suram, mendesak formasi kuno dan jahat ini, dan meluncurkan bubur cair ke semua orang. Begitu suara itu jatuh, semua orang tiba-tiba melihat bahwa api hitam tak berujung menembus kehampaan dan menyerang dari tepi dunia alkimia, dan akhirnya menyerang titik-titik vital dari pembangkit tenaga listrik ini. Untuk sementara waktu, seluruh dunia alkimia gelap, dan suara yang menyedihkan, disertai dengan semburan raungan yang menusuk hati, bergema di langit.
Tidak peduli seberapa besar kekuatan tirani yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik ini, tampaknya mereka tidak dapat menyentuh formasi penghancur kehidupan sedikitpun. Apa sebenarnya api hitam ini? Hua Qianqian menunggu para dewa langit berdiri di langit, menyaksikan api hitam itu benar-benar melahap kekuatan di tubuh mereka sedikit demi sedikit. Saya terkejut untuk sementara waktu. Tampaknya tidak peduli bagaimana mereka bertahan, api hitam ini akan dengan mudah menembus pertahanan mereka, terus-menerus melahap kekuatan reinkarnasi mereka, melengkapi formasi pembunuh kehidupan yang sangat jahat ini. Begitu kekuatan pertahanan mereka benar-benar hilang, bahkan jika mereka sama tiraninya dengan mereka mungkin tidak akan lolos dari nasib buruk. Api hitam ini sebenarnya mirip dengan api-api suci. Setelah istirahat, sekelompok tetua berpangkat tinggi yang dipimpin oleh lelaki tua berjubah abu-abu kehilangan suara mereka di aula alkimia. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Api ini adalah mahakarya para dewa jahat di wilayah kita. Kalian semua akan benar-benar tenggelam dalam formasi hebat ini. Mari kita ubah ketenangan pikiran menjadi makanan dari arai pembunuh kehidupan. Suara sarkastik Ming Feng melonjak, dan seluruh dunia kehilangan warna aslinya dalam sekejap. Xiao Yan dan Penatua Yao Wuchen, termasuk dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 lapis lainnya, telah terlibat dalam waktu dan ruang khusus, dan tampaknya mereka tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Tujuannya adalah kuil alkimia kita, dunia dan, tapi aku tidak tahu bagaimana situasinya di tempat lain di dunia peri. Panggil semua pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi yang tersisa untuk bersama-sama bertahan melawan musuh asing. Di bawah sarang, Anyu telah menghabiskan telurnya. Hanya dalam beberapa napas, para tetua dari gereja pemurnian obat memiliki tindakan balasan. Begitu panggilan keluar, mereka membentuk pria kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk bersama-sama melawan erosi formasi jahat. Kekuatan mereka berkisar dari peringkat reinkarnasi hingga peringkat ketiga, dan teknologi pemurnian juga menyebar antara peringkat ke-7 dan ke-8, dan mereka dianggap sebagai orang berpangkat tinggi di aula alkimia. Semuanya, ayo bergabung, musuh di luar wilayah adalah musuh bersama kita. Bagaimanapun, wilayah dunia 1000 besar sama sekali tidak diizinkan untuk dibagi dan terkikis di luar wilayah. Bunuh, 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 untuk dunia yang hebat. Bom dan bunuh dunia luar dan usir Dakian. Suara-suara perkasa benar-benar membentuk gelombang bergelombang, bersembunyi di dunia alkimia yang sedikit tidak wajar ini, bersama-sama melawan formasi pembunuh kehidupan. Formasi pembunuh kehidupan itu misterius dan rumit, dan sepertinya tidak seperti pola formasi yang digunakan oleh para master formasi pertempuran. Siapapun yang tersentuh oleh kekuatan jahat itu hampir tidak memiliki jejak perjuangan, dan mereka dengan mudah dihancurkan di keduanya. Bentuk dan roh, tetapi mereka tirani dan mendominasi formasi jahat, tetapi ketika bersentuhan dengan gelombang kerumunan yang bergejolak, langkah kaki yang mengikis menjadi sangat lambat dalam ruang arai. Api hitam berkedip, dan aura jahat kuno akhirnya diseduh, dan paksaan yang menakutkan diam-diam terbangun dan menyebar seperti binatang buas tak tertandingi yang telah tidak aktif selama ribuan tahun. Ketika paksaan ini memenuhi udara, kekosongan di dalam seluruh formasi terdistorsi, dan energi yang besar terus mempengaruhi pikiran Xiao Yan, seperti mimpi. Titik-titik hitam perlahan menggeliat, dikelilingi oleh aura yang sangat kental dan besar, dan setelah napas halus, itu mengembun menjadi sosok laki-laki tampan di bawah tatapan Xiao Yan. Sosok ini dikelilingi oleh gumpalan api hitam, matanya yang menakutkan penuh dengan keserakahan dan rasa ingin tahu tentang dunia. Garis-garis hitam di tubuhnya mengandung perasaan yang mengejutkan, volatilitas yang luar biasa. Setelah nafas, Heian melonjak di sepanjang tubuhnya, benar-benar membuat sketsa garis menakutkan yang melampaui langit dan bumi. Rune hitam itu menutupi tubuhnya seperti kecemerlangan yang suram, dan yang terakhir berdiri dengan lembut di atas kekosongan saat ini, ada kekuatan melahap yang sangat menakutkan di seluruh tubuh, seolah-olah di bawah kekuatan ini, semua kekuatan menjadi pengecut. Ledakan, pada saat yang sama, bayangan gelap mengembun, tetapi bagian dalam ruang yang selalu sunyi hancur, dan energi memancar kemana-mana. Tuan Api Suci, mata pria api hitam seperti lubang hitam melirik Xiao Yan, penuh dengan penghinaan dan ejekan. Orang ini adalah roh formasi yang dipadatkan oleh energi jahat dari formasi pembunuh kehidupan, dan juga tempat formasinya rusak. Pembangkit tenaga listrik ekstrateritorial, tapi sekarang setelah kamu terlihat seperti ini, haruskah aku memanggilmu formasi roh?
Atau apakah itu yang disebut dewa setengah jahat ekstrateritorial? Api mengkilap yang menyatu dengan 5 api suci membengkak di seluruh tubuh Xiao Yan, dan aura suci menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah dewa yang cerah telah melihat iblis keji dan mencoba menekan yang terakhir dengan api suci. Kamu tahu banyak, sayangnya kali ini, kamu akan benar-benar hancur lagi. Bayangan itu tampaknya tidak terkejut, dan berbicara perlahan, dan suara itu dipenuhi dengan sihir yang menakutkan sehingga semuanya diam. Bahkan di antara ras jahat di luar dunia, sangat sedikit orang yang tahu kata Bita. Xiao Yan, yang tampaknya lemah di depannya, sebenarnya mengetahui informasi rahasia semacam itu di luar dunia, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan di balik orang ini dan kontrol saluran berita, tirani. Kamu sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan dewa jahat yang asli, masih ada banyak celah. Xiao Yan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dan rasa haus perang yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Xiao Yan juga ingin melihat apakah dia bisa melenyapkan klon energi dewa setengah jahat ini sekarang. Semuanya terkendali, inilah tujuan akhirmu, ada senyum jahat di sudut mulut pria api hitam itu, dan dia keluar dengan ringan. Pada saat dia keluar, energi di seluruh ruang formasi mulai bersenandung, seolah-olah ada semacam kekuatan jahat tertinggi yang ingin untuk menghancurkan dunia dan menyebar. Itu belum tentu. Dan sekarang kamu hanyalah klon energi, terlalu kecil untuk meremehkan Master Api Suci. Pada langkah Xiao Yan, semburan kecemerlangan mengkilap tiba-tiba menetes seperti tetesan hujan. Aura kuat yang meledak dari aura suci itu ternyata disertai oleh banyak kekuatan Xiao Yan, melawan orang ini bersama-sama. Dewa ini disebut Bloodstone Evil Venerable, suara tumpul baru saja jatuh. Dan segera kekuatan jahat api hitam tak berujung di sekitar Bloodstone Evil Lord mulai menyebar dan melemparkan, dan kemanapun dia pergi, kekosongan bergetar. Bagus untuk datang, cobalah keterampilan bertarung jiwa yang baru saja aku kuasai. Teknik abadi hebat, rantai cahaya jiwa suci. Melihat lautan darah dan api hitam menderu dari bawah, di atas kepala Xiao Yan, istana spiritual 7 lantai muncul bersama. Seperti kekuatan jiwa tertinggi yang melintasi sisi lain dari langit berbintang, langsung meluap dari ketujuh cerita istana spiritual, dan di Xiao Yan di bawah kendali halus dari setengah langkah Immortal Ascension Boundary, itu berubah menjadi rantai kecemerlangan perak yang mempesona. Sekarang kekuatan Xiao Yan secara alami tidak memerlukan waktu khusus untuk belajar dan mempelajari keterampilan bertarung, bahkan jika dia sedang belajar dan menggunakannya, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kecemerlangan itu seperti pesawat ulang-alik, dan itu berubah menjadi massa rantai jiwa, membawa sentuhan kekuatan yang sangat kuat, yang membuat seluruh ruang formasi bergetar. Puff, rantai jiwa Guanghua bentrok dengan api hitam dari lautan darah, dan adegan energi berapi-api dan kekerasan menyebar dari pusat pertempuran. Sepanjang jalan, kekosongan itu rusak, dan bahkan Bloodstone Evil yang selalu tenang yang mulia, matanya sedikit terkejut. Kenapa? Kenapa kamu mengolah rahasia yang tidak diteruskan oleh pusat alam abadi? Sampai saat ini, sentuhan kekhawatiran dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam meresap dari hati Bloodstone Evil Venerable. Keterampilan bertarung berharga yang tersembunyi di pusat dunia peri sangat menghancurkan mereka. Kalau begitu jangan repot-repot, dunia 1000 besar bukanlah tempat di mana kamu makhluk kotor bisa menginjakkan kaki. Keluar. Api berwarna kaca mulai berputar, dan sentuhan aura suci kuno mulai muncul di antara bagian langit dan bumi ini. Keterampilan bertarung jiwa tingkat abadi yang hebat ini secara alami diperoleh dari pusat dunia abadi. Meskipun penguasaan Xiao Yan masih dangkal, aura menakutkan yang melampaui langit dan bumi sudah cukup untuk sepenuhnya menghancurkan klon energi setengah dewa jahat. Kekuatan macam apa ini? Melihat api suci mengkilap di tubuh Xiao Yan, roh jahat batu darah itu mengaduk gelombang menakutkan di dalam hatinya. Wombas, rantai kelompok cahaya jiwa sangat tajam, dengan lembut menyusup ke lautan darah, menyebar dan menyerang tubuhnya. Pria yang menarik, tapi kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Klon energi Bloodstone Evil Venerable runtuh seketika, dan ruang formasi terbelah seperti alam. Pada saat yang sama, suara menakutkan perlahan bergema di hati Xiao Yan. Sepertinya serangan ekstrateritorial ini lebih menakutkan dari yang kukira. Setelah memecahkan semangat formasi, tubuh Xiao Yan kembali ke dunia alkimia yang dibungkus oleh formasi pembunuh kehidupan. Xiao Yan,
Melihat bahwa Xiao Yan adalah yang pertama menerobos belenggu ruang formasi, Hua Qianqian, yang pucat, berbicara lebih dulu. Ming Feng, masalahnya telah terungkap, penjelasan apa yang kamu miliki? Di atas tubuh Xiao Yan, nyala api suci yang mengkilap mulai berputar, dan setelah bernapas dengan lancar, itu berubah menjadi alas lotus yang dibungkus dengan api 5 warna, membungkus tubuh Xiao Yan agar tidak dibunuh oleh makhluk hidup, dan berjalan menuju 3 Ming Feng, langkah demi langkah. Tuanku, aku takut dunia alkimia akan gagal, pergilah. Dalam sekejap, melihat Xiao Yan mendekat selangkah demi selangkah, Bai Wang Yuan dan keduanya berbicara dengan ekspresi serius. Sial, ini sedikit lebih buruk, wajah Ming Feng sama jeleknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menunduk untuk melihat telapak tangannya, sesuatu seperti tungku. Pada saat ini, seluruh tubuh tungku, yang ditutupi dengan garis jahat, setengah diisi dengan energi yang sangat menakutkan, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia alkimia setidaknya 30% ditelan oleh pembentukannya. Tapi bahkan jadi, itu tidak cukup. Tuan Dewa Setengah Jahat mengerahkan kekuatan Dewa Jahat padanya, dan dia tidak ragu untuk menghabiskan formasi besar seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengisi tungku di tangan Ming Feng. Setelah misi gagal, saya khawatir Ming Feng akan tahu siksaan menjengkelkan seperti apa yang menantinya. Binatang kecil, kamu benar-benar berhantu, berdedikasi untuk menghancurkan perbuatan baikku. Di wajah suram, ada semburan kebencian, bengkok dan jelek, dan setetes cairan misterius tiba-tiba keluar dari telapak tangan Ming Feng. Hanya mengandalkan klon energi dan beberapa token dewa jahat, sepertinya aku ingin sepenuhnya menekan seluruh dunia alkimia dan orang luar ini. Tampaknya terlalu diremehkan. Pada platform Lotus Api 5 warna, kekuatan mencengangkan yang mengintensifkan terus berkumpul, samar-samar membuat orang merasa pusing. Tetapi ketika Xiao Yan melihat benda di tangan Ming Feng, sebenarnya ada tatapan terkejut di matanya. Arai pembunuh kehidupan, telan, Ming Feng juga orang yang tegas, dan langsung mengeluarkan sumber jiwa ilahi yang diserahkan Xiao Yan kepadanya, dan segera menghadapkannya dengan telapak tangannya. Kuali tungku yang dipadatkan oleh Life Killing Arai sangat jahat, jika dikombinasikan dengan setetes Soul Divine Source, kekuatan yang meletus, bahkan Xiao Yan hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Sumber jiwa yang tampaknya ilusi dilemparkan ke dalam kuali yang dipadatkan oleh Ming Feng, tetapi seluruh dunia tidak mengalami masalah. Apa masalahnya? Setelah istirahat, Ming Feng hanya memiliki wajah muram, dan menatap Xiao Yan dengan gigi terkatup. Mata garang itu sepertinya ingin memakan Xiao Yan mentah-mentah. Aku ingin menangkap ikan besar, sayang sekali. Platform Lotus 5 warna mulai bubar, dan arogansi suci yang mengerikan perlahan menyebar. Fluktuasi mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi ternyata tidak nyaman bagi sosok yang tak terhitung jumlahnya, dan aura panas dan suci membuat semua pikiran jahat di hati mereka. Tubuh benar-benar rusak. Benar-benar pria yang mengerikan. Sekarang kita diselamatkan. Tuan Xiao Yu, tolong bunuh yang jahat. Melihat kekuatan besar Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang terancam oleh paksaan dari formasi pembunuh kehidupan benar-benar berlutut di tanah, di atas kekosongan, dan berbicara dengan suara gemetar, sangat saleh. Arai pembunuh kehidupan, hancurkan aku. Tampaknya tidak ada cara untuk mundur, dan senyum gila yang hampir mengerikan tiba-tiba muncul dari sudut mulut Ming Feng. Dalam sekejap, kuali di telapak tangannya dihancurkan dengan ringan olehnya, berubah menjadi gelombang yang tak terhitung jumlahnya, energi jahat, yang menyebar. Ledakan, awalnya, dunia alkimia ditekan dan diikat oleh formasi pembunuh kehidupan, dan kekuatan banyak orang kuat terbatas. Sekarang, Ming Feng telah sepenuhnya meledakkan formasi jahat, dan kekosongan seluruh dunia alkimia telah terguncang dan hancur menjadi berbagai tingkat, bahkan dalam satu persatu, pusaran air lubang hitam, seolah-olah merangkak dari setengah neraka, merangkak keluar. Orang ini, gila, ledakan formasi, dan kamu akan mati. Hua Qianqian melihat tindakan Ming Feng seperti ini, dan ada semburat biru di wajahnya yang cantik. Hahaha, jika kamu ingin mati, maka matilah bersama. Menghadapi kematian, Ming Feng tampak tenang, tetapi dia tertawa dingin, dan tawa itu suram dan menusuk, menyebabkan seseorang kedinginan. Wombas, 5 api untuk menghukum kejahatan. 5 api, roda, akhirnya, alas lotus di bawah kaki Xiao Yan hancur, berubah menjadi 5 sinar api dengan warna dan energi yang berbeda,
dan meledak dengan kejam menuju pusat formasi. 5 jenis energi, 5 api suci, baru saja menyebar, dan tiba-tiba meledakkan aura suci kuno yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh kekosongan, dan jarum jahat yang diledakkan berdengung untuk sementara waktu. Hahaha, formasi telah dihancurkan olehku, dan semua orang yang ada dalam formasi sekarang harus mati. Tuan Dewa Jahat, kali ini, kami menang. Tepat setelah Ming Feng selesai berbicara, api hitam besar dan kecil di tubuhnya bergetar, dan ternyata seluruh tubuhnya, nafas hidupnya, semuanya dimakan habis dalam sekejap, dan mereka dilemparkan ke dalam lubang hitam yang aneh. Kekosongan bersama. Mencicit, 3 monster jahat, termasuk Ming Feng, benar-benar menghilang di sini dalam bentuk penghancuran diri, tetapi di tanah dan realem di kejauhan, retakan hitam tiba-tiba muncul dan bergerak cepat. Di atas retakan hitam, ada api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Nyala api diuraikan menjadi semacam pola jahat yang kompleks dan misterius, dan kekuatan menakutkan yang melahap segalanya menyebar. Di mana retakan api hitam menyebar, tidak peduli makhluk kuat macam apa atau kehampaan yang kokoh, mereka telah benar-benar menghilang dari dunia dan tenggelam di perut mereka. Wombas, pada saat ini, saraf di jantung pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tegang, dan suara api hitam yang retak dan menggigit kehampaan seolah-olah dewa kematian sedang memanen hidupnya, yang sangat keras. Dengan kekuatan mereka saat ini, begitu mereka tertangkap, saya khawatir mereka akan jatuh di sini dalam sekejap. Xiao Yan, apa yang kita lakukan sekarang? Hua Qian, bocah iblis duri, termasuk beberapa pejabat tinggi kuil alkimia, menatap Xiao Yan dengan wajah serius, menunggu langkah Xiao Yan selanjutnya. Retakan api hitam seperti pusaran lubang hitam. Setelah disentuh, tubuh dan jiwa akan dihancurkan. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan jahat. Hingga saat ini, tampaknya mereka hanya dapat menyematkan semua kekuatan mereka, berharap pada Xiao Yan pada tubuh. Sampai sekarang, aku hanya bisa bertarung. Semuanya, beri aku energi yang tersisa di tubuhmu. Tubuh Xiao Yan perlahan naik ke titik tertinggi formasi, melihat penghalang sangkar api hitam yang tidak bisa dipecahkan, melihat retakan api hitam yang menyebar seperti dewa kematian di kejauhan, matanya terpejam dengan lembut, menghadap ke bawah yang selamat. Kekuatan reinkarnasi, kekuatan atribut bumi. Ratusan ribu orang meraung pada saat yang sama, dan kelompok cahaya murni, besar atau kecil, keluar dari pembangkit tenaga listrik ini dan berkumpul ke arah langit. Kekuatan ini adalah kekuatan reinkarnasi paling murni di tubuh mereka. Ketika kekuatan sebesar itu digabungkan, kekuatan itu dapat dipelajari dari dunia. Wombas, Xiao Yan didasarkan pada langit, dan aliran kekuatan jiwa yang stabil terus-menerus menetralkan dan menekan kegelisahan yang disebabkan oleh perpaduan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, matahari yang terik dengan energi 100 meter seperti matahari diam-diam menggantung di langit, dan Xiao Yan berdiri dengan lembut di sampingnya, seperti penguasa sejati. Ledakan, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan semua kekuatan jiwa di tubuhnya meledak hampir seketika, dan kemudian matahari yang terik jatuh dari langit seperti meteor, tersapu oleh celah api hitam yang melahap segalanya. Untuk sesaat, tanah bergetar, langit gelap, seolah-olah semua energi di seluruh dunia alkimia mandek dan mengeras dalam sekejap. Puff! Saat berikutnya, lingkaran riak energi berwarna-warni tiba-tiba menyusut seperti hati, dan kemudian beriak di seluruh dunia pil. Energi warna-warni berserakan dan meledak, dan paksaan yang dihasilkan di sepanjang jalan yang melampaui langit dan bumi ternyata adalah susunan pembunuh makhluk dalam keadaan meledak, benar-benar runtuh dan hancur di sini. Kami tidak mati, kekuatan ilahi Tuan Xiaoyu. Menyaksikan formasi di atas langit hancur. Ada kesedihan yang kuat di mata pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan perasaan sisa hidup setelah bencana tampaknya lebih jelas daripada saat manapun. Suara formasi yang menghancurkan terdengar di telingaku, dan tiba-tiba formasi yang menghancurkan kehidupan datang hancur sedikit demi sedikit. Kekuatan jahat benar-benar hilang di sini, dan nafas alam kembali, tetapi pada saat ini, bayangan hitam berdiri di atas cakrawala, alis berkerut. Garis pandangnya, melalui dunia alkimia yang besar ini, melihat kehampaan 3 hari di dunia peri luar. Di mana, ada kelompok hitam jahat seperti ngengat tarsal, tidak aktif, bang.
Ketika arai pembunuh kehidupan rusak, sosok beberapa orang kuat di kerumunan juga meledak bersama, dan yang paling mewakili mereka adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh Sun Er. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Tepat setelah krisis terangkat, sosok yang tak terhitung jumlahnya duduk dengan jantung berdebar. Hua Qian dan bocah iblis duri dan yang lainnya memimpin untuk menyapu ke langit dan bertanya pada Xiao Yan. Baru saja Xiao Yan bergabung dan mengendalikan kekuatan yang begitu besar, dan kekuatan jiwa yang dibutuhkan secara alami banyak. Sekarang semua orang adalah kawan seperjuangan di kapal yang sama, dan tentu saja mereka tidak akan melakukan segala macam hal yang merusak diri sendiri. Hal-hal, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Jejak penghancuran diri Sun Er secara alami jatuh ke garis pandang Xiao Yan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Xiao Yan melihat beberapa sosok yang menghilang di kerumunan, dan masa udara hitam tak terbatas di kejauhan, dengan ekspresi serius di wajahnya, membuka mulutnya. Dengan formasi-formasi yang rusak, Sun Er dan orang kuat lainnya juga meledak bersama, tetapi menilai dari indera penciuman Xiao Yan yang tajam, tampaknya sebagian besar orang yang meledak adalah orang jahat, dan beberapa lainnya adalah energian, cloning, sangat aneh. Kapan Sun Er menyingkat klon energi? Mengapa ada ras jahat asing di antara pembangkit tenaga listrik dari 1000 besar dunia yang datang untuk menonton Alchemy Pill Society? Lihat, apa itu? Tepat ketika hati semua orang penuh dengan keraguan, lelaki tua berbaju abu-abu di aula pemurnian obat mengangkat jarinya dan menunjuk ke 3 hari atas kekosongan di luar dunia alkimia di kejauhan, dan suaranya bergetar. Kekosongan di kejauhan terpelintir, dan energi sihir lengket terjerat di dalamnya, dan ternyata membentuk formasi besar dan kompleks, yang sepenuhnya menyegel semua retret di seluruh dunia abadi selama 3 hari seperti pesona. Ras jahat ekstrateritorial, melihat ke atas, kekuatan abu-abu muncul di garis pandang, itu hampir ribuan barisan besar, dan bayangan jahat besar seperti semut benar-benar membuat hati orang-orang ini yang baru saja kembali dari gerbang-gerbang hantu menjadi dingin. Alam abadi hari ini tampaknya telah sepenuhnya terkikis oleh ras jahat asing. Alam abadi sedang dalam masalah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan jelas ada perubahan suasana hati yang langka dalam suaranya. Bagaimana bisa area seluas itu dan ras jahat asing berskala besar lolos dari mata dunia dakian dan memasuki dunia peri? Dan menilai dari tindakan ketiga Ming Feng awalnya, saya khawatir ini adalah konspirasi yang sudah lama direncanakan. Konspirasi melawan dunia peri, Tuan, 3 raja kulit putih, termasuk Tuan Ming Feng, tidak lagi memiliki nafas kehidupan, dan mereka tampaknya telah jatuh. Di kepala pasukan jahat yang mengambang di kekosongan 3 hari terakhir di kejauhan, energi iblis merah sangat mencolok pada saat ini. Di samping tahta, seorang prajurit diam-diam berjalan keluar dari belakang, menghadap wanita yang duduk di kursi tahta. Hormat. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Lord Bloodstone Siezun, ketiga orang ini benar-benar sia-sia. Sungguh menyia-nyiakan gelar White King Rank. Wanita yang duduk bersila di atas tahta mencibir, seolah tidak terkejut. Mata yang indah itu mengangguk, dan dengan lembut menyapu dunia alkimia. Gol, sekarang banyak orang kuat di dunia alkimia. Kuil alkimia begitu lembut disikat oleh sosok jahat ini, dan tiba-tiba ada rasa linglung yang disampaikan, tekanan yang tidak terlihat, bahkan membuat beberapa orang lemah dan lemah mati dalam sekejap, berubah menjadi semburan kabut darah. Pangkat Raja Merah, di antara klan jahat ekstrateritorial ini, mengapa ada begitu banyak raja hitam, putih dan merah, dan bahkan para dewa jahat? Ada apa dengan ini? Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Fluktuasi yang berasal dari wanita berjubah merah di depannya pasti sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari kelas reinkarnasi 4 kali lipat manusia. Bahkan jika mereka mengumpulkan banyak orang kuat di dunia alkimia saat ini, saya khawatir mereka mungkin tidak dapat membunuh yang terakhir. Belum lagi puluhan ribu pasukan jahat di belakang wanita ini. Raja Putih, Jenderal Serigala Netherworld, mengirimi Anda pasukan 1000 orang untuk mencegat dan menekan semua orang di dunia dan agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah. Setelah menekanmu, semuanya mengikuti instruksiku. Raja Putih, Solsa, perkuat dan segel alam besar, sama sekali tidak bisa membiarkan pembangkit tenaga 6 alam lainnya menemukan gerakan apapun di alam abadi. Kalau tidak, begitu penghalang itu rusak, misi ini akan gagal. Kamu harus tahu konsekuensinya. Sebagai wanita mempesona pertama dalam jubah merah, dia dengan lembut mengisap lidahnya,
dan kemudian membuka mulutnya. Suaranya sepertinya dipenuhi dengan udara keruh, membuat orang bergidik. Baik tuanku, kali ini, menunggu orang dewasa untuk mendapatkan benda itu, seluruh dunia abadi akan berada di tas kita selama 3 hari. Susu, suara samar terdengar, dan tempat itu segera kembali tenang. Tetapi melihat penampilannya, sepertinya misi wanita peringkat Raja Merah ini hanya untuk mempertahankan pesona dunia peri dan tidak ditemukan oleh orang luar. Ledakan, pada saat yang sama, dalam kekosongan 3 hari terakhir, jalur darah merah meraung, dan ternyata dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik jahat dengan tubuh berkepala serigala, bersiul ke arah kerumunan. Peringkat reinkarnasi 3 kuasi, mata bocah iblis duri itu sedikit menyusut, melihat ribuan sosok jahat yang datang ke arahnya. Kita bisa membunuhnya. Di wajah cantik Hua Qianqian, ada perasaan kebenaran yang tenang. Bunuh dia, dan kemudian pangkat Raja Merah itu mengirim musuh yang lebih kuat, menunggu kita. Lagi pula, itu hanya jalan buntu. Pada saat ini, pria tua berpakaian abu-abu berpangkat tinggi di aula kedokteran tiba-tiba datang ke Xiao Yan dan yang lainnya. Senior ini, mendengar suara pria tua berpakaian abu-abu, kegilaan dan api di mata Xiao Yan sedikit meredup. Dia benar, bahkan jika mereka bekerja sama untuk melenyapkannya, tetapi bagaimana dengan pasukan ekstrateritorial di depannya ini, atau bahkan Raja Merah tingkat keempat? Xiao Yuzu, ada jalan menuju Istana Dewa Bulan di Alam Pil. Sekarang, saya khawatir saya hanya bisa. Pria tua berpakaian abu-abu itu menatap Xiao Yan dengan malu. Senior, kirim aku pergi. Kali ini, aku akan melindungi dunia peri dan aman. Ada master tenaga kerja Xiao Yu. Senior, jangan khawatir, alam seperti negeri dongeng ini. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkannya hancur di bawah mataku. Di luar alam, kita tidak akan pernah mati. Kali ini, biarkan kalian semua melihat lagi, apa itu penguasa api suci. Suara samar itu jatuh, dan segera semua orang mulai bertindak. Lakukan, hentikan mereka, beli waktu untuk Tuan Xiao Yan. Tuan Xiao Yu, Istana Dewa Bulan, Negeri Dongeng Yaoqi, dan Istana Huashen terkait erat dengan harta karun di pusat dunia peri, dan selanjutnya kami akan mengandalkanmu. Puff, begitu kata-kata itu jatuh, lelaki tua berbaju abu-abu itu menyembur keluar dengan seteguk darah, dan kemudian sekelompok api hijau zamrud membawa Xiao Yan ke lorong gelap yang telah lama disegel, dan pergi dari sini. Ayo, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bertempur dalam pertempuran berdarah bersama, dan bersama-sama membeli begitu sedikit waktu berharga untuk Xiao Yan. Adegan itu pernah mengerikan. Represi, sayang sekali seseorang melarikan diri. Lupakan saja, bagaimanapun, ada 2 dewa jahat, iblis kegelapan dan dewa jahat batu darah, di pusat dunia peri. Hanya masalah waktu sebelum mereka dihancurkan. Dunia abadi, 3 hari terakhir, habitat Istana Dewa Bulan. Cahaya bulan murni ada di mana-mana di sini, dan halaman dan istana gunung yang bermartabat tidak ada habisnya. Pada saat ini, tampaknya sangat sunyi di sini. Cahaya bulan cerah dan indah, dan bulan yang bercokol tinggi di langit anehnya dibanjiri darah saat ini, yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Puff, dengan suara, tubuh Xiao Yan langsung meninggalkan Pil Realm dan mengalir ke Moon God Palace. Dunia Pil, suaka alkimia, telah benar-benar jatuh. Begitu Xiao Yan muncul di sini, dia melihat sekeliling dengan waspada dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak sebelum kompetisi mereka, Xiao Yi dan Putri Qianqin pergi untuk menanyakan informasi, tetapi sekarang Suner tidak tahu apa yang dia katakan, dan serangan dari luar domain membuat Xiao Yan, yang selalu tenang, gelisah dalam pikirannya. Jantung. Siapa? Keluar, Xiao Yan memeriksa daerah itu dan menemukan bahwa tidak ada masalah di daerah tempat dia menginjakkan kaki. Tepat ketika dia hendak pergi untuk mencari kepala istana dari Istana Dewa Bulan, dia mendengar suara gemerisik di belakang rumah, dan kata dengan tegas. "Wow, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Darah kelinci sama sekali tidak bagus, wow." Tubuh Xiao Yan melonjak, dan dia datang ke belakang rumah dalam sekejap, matanya menyipit. Tetapi dia melihat seekor kelinci giok berbulu putih dengan panjang lengan, menyusut menjadi bola dengan gemetar, dan mengucapkan kata-kata manusia. "Kekuatan kejahatan, bersihkan aku." Xiao Yan berjongkok untuk melihat, dan menemukan bahwa ada gumpalan energi iblis gelap pada kelinci giok, yang terus-menerus melahap kekuatan hidup yang terakhir.
Segera, dia mengangkat telapak tangannya, dan api suci menyembur keluar dan melilit tubuh kelinci giok, langsung memurnikan energi iblis jahat. Wah, kemudian Xiao Yan memanggil nyala api yang lembut, membungkus kelinci giok yang terluka. Kamu menyelamatkanku, merasakan kontak krisis. Xiao Yutu baru saja membuka matanya dan menatap Xiao Yan. Istana Dewa Bulan, apa yang terjadi sekarang? Xiao Yan mengangguk, dan kemudian bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada waktu, ikut aku. Kelinci giok kecil melompat dan berlari menuju halaman mansion di gunung yang dalam. Melihat penampilannya, dia mungkin khawatir. Istana Dewa Bulan, di atas alun-alun aula utama Istana Dewa Bulan. Pada saat ini, darah mengalir ke sungai kegembiraan di sini, dan masing-masing sosok cantik jatuh dengan lemah ke dalam genangan darah-darah merah cerah meluap di sepanjang celah di atas alun-alun, mengikis seluruh alun-alun suci dan khusyuk hingga ekstrim. Lord Moongod Palace, mengapa kamu melakukan pekerjaan yang tidak berguna seperti itu? Ada 175 murid di Istana Dewa Bulan, dan sekarang hanya ada 2 murid kesayanganmu yang tersisa. Mengapa kamu bersikeras melakukannya dengan benar? Serahkan kunci, dan semuanya akan diselesaikan dengan tenang. Pada saat ini, di alun-alun, seorang pria dengan rambut putih, dikelilingi oleh lapisan bau dan energi iblis, menggunakan nada yang sangat jahat untuk berbicara dengan bayangan yang tinggal di kuil Dewa Bulan. Kamu jahat, kamu adalah penjahat tanpa kompromi. Orang munafik, cepat dan lepaskan aku, atau... Pada saat ini di alun-alun, salah satu dari 2 bayangan yang diikat oleh cahaya ajaib ternyata fasih dan mengutuk sosok jahat ini. Gadis ini sepertinya bernama Yueki, dan dia juga memiliki pola Dewa Bulan di tubuhnya. Sepertinya 2 gadis terakhir ini tampaknya terkait dengan Dewa Bulan yang diwarisi Istana Dewa Bulanmu dari generasi ke generasi. Ini benar-benar konyol. Dalam Perang Dunia Pertama, Istana Dewa Bulan lemah, dan bahkan warisan Dewa Bulan tidak muncul. Kali ini, saya khawatir itu akan menjadi akhir yang sama. Lord Moongod Palace, aku tidak bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku hitung sampai 3, jika kamu tidak melihat kuncinya, kamu tahu konsekuensinya. Hantu berambut putih mendengus dingin, dan niat untuk membunuh sangat jelas. Dalam sekejap, desahan tak berdaya keluar dari kuil Dewa Bulan, yang dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu samar, dan ternyata fluktuasi yang cukup mengejutkan dan menakutkan. Istana Dewa Bulan didirikan oleh Dewa Bulan, tetapi sejak didirikan, tidak ada murid yang mampu memata-matai apa yang disebut kekuatan Dewa Bulan, yang telah membuat banyak generasi penguasa istana Dewa Bulan menyesal. Adik perempuan, guru, tubuh saudara perempuan senior Istana Dewa Bulan, mengenakan topi bambu, gemetar, melihat tumpukan mayat yang menumpuk seperti bukit di depannya. Jejak sinar bulan di alisnya benar-benar bergema dengan bulan centil di atas langit, seolah-olah dia memobilisasi beberapa orang kekuatan kuno. 1, 2, 3, retakan. Telapak tangannya berguling, dan lelaki kecil yang fasih di depannya langsung memisahkan dahinya dari tubuh kecilnya. Darah menetes tak terkendali, dan vitalitas menghilang dengan cepat. Saya khawatir orang biasa juga akan memiliki berita buruk ketika mereka melihat metode pembunuhan yang mengejutkan. Raungan yang menusuk hati keluar dari mulut Yueruyu. Hatinya tenggelam, dan tanda bulan di antara alisnya menjadi semakin bersinar, dan ada jejak samar menembus semua belenggu. Aku benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati. Semua murid Istana Dewa Bulan telah benar-benar jatuh dari generasimu. Tuan Istana Dewa Bulan benar-benar kejam. Susu, pria berambut putih itu membuang tubuh Yueki sesuka hati, lalu berjalan perlahan menuju Yueru. Yueki, sudah mati, meninggal, pikiranku berdengung, dan tiba-tiba, di kepala Yueki, yang tidak memiliki nafas kehidupan, jejak sinar bulan benar-benar mekar dengan kekuatan suhu yang sama dengan alis Yueru, gema satu sama lain. 2 tanda setengah bulan tiba-tiba bergabung bersama, dan tanda bulan purnama dengan tenang melonjak dari tengah alis Yueru, dan badai petir terbang langsung di atas bulan aneh di langit. Yueki meninggal, aku ingin kamu dikubur bersamanya. Pedang Dewa Bulan, napas Yueru melonjak, dan dia melepaskan diri dari belenggu energi iblis dalam sekejap. Matanya menjadi merah, dan pedang suci seputih salju menyembur keluar dari telapak tangannya. Pedang Dewa Bulan berada di peringkat ke-16 dalam daftar artefak dunia manusia. Warisan Dewa Bulan,
Aku khawatir ini semua salahmu. Melihat Yueru, yang aura pembunuhnya meningkat di depannya, tubuh hantu berambut putih itu diserang dan mundur, dan untuk sementara, dia meraung di kuil bulan dengan kebencian. Uhuk, Dewa Bulan ada di atas. Kali ini aku akhirnya memenuhi harapan tinggi leluhurku. Warisan Dewa Bulan telah terungkap, dan lelaki tua itu dapat yakin untuk menebus dosa-dosanya. Para murid, aku minta maaf untukmu. Moon God Palace Master melangkah keluar dari Moon God Temple selangkah demi selangkah, dikelilingi oleh tanda bulan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan di seluruh tubuh benar-benar runtuh sedikit demi sedikit. Kamu gila? Melihat pemandangan istana guru istana Dewa Bulan seperti itu, hantu berambut putih itu akhirnya merasakan ketakutan di hatinya. Warisan istana Dewa Bulan pada awalnya merupakan kombinasi dari dua tanda bulan sabit dan bulan purnama. Beberapa senior tidak pernah memecahkan misteri seperti itu sepanjang hidup mereka. Yueru adalah gadis yang berbakat. Dengan apa yang telah aku pelajari sepanjang hidupku, membunuh orang luar dan memata-matai rumah para dewa bukanlah masalah. Gadis, semua ini terlalu kejam. Mari singkirkan aturan ini dari generasimu. Dewa Bulan, pengorbanan, suara samar terdengar, dan bulan yang tergantung di atas langit menghilang seketika. Pada saat yang sama, bulan yang cerah tiba-tiba muncul dari belakang tuan istana Dewa Bulan. Di atas bulan yang cerah adalah seorang wanita cantik dengan mata cerah dan gigi cerah. Wanita itu baru saja muncul. Semua ekspresi kekuatan di seluruh istana Dewa Bulan menjadi tenang. Dan bahkan di belakang seorang wanita, tampaknya ada 3000 dunia yang tercermin secara total, yang tampak suci dan khusyuk. Kata-kata dan perbuatan wanita itu semuanya membuktikan identitas yang terakhir. Luna, menurut legenda, pendiri bulan, rumah asli negeri dongeng, tidak. Di dunia ini, tidak mungkin memiliki pembangkit tenaga dewa yang bertarung. Hantu berambut putih itu gemetar di mana-mana, dan bahkan kekuatan jahat yang setinggi tingkat reinkarnasi keempat di tubuhnya benar-benar mengeras saat ini. Tampaknya di depan wanita cantik dengan mata cerah dan gigi putih ini, semua kekuatannya sedikit pucat. Segel Dewa Bulan, tampaknya tujuan wanita Dewi bukanlah hantu berambut putih. Dia duduk bersila di roda bulan, dengan sosok yanting, dan seluruh tubuhnya mengandung sentuhan aura kuno yang melampaui dunia agung. Dia dengan lembut mengulurkan tangan gioknya ke arah bulan. Kepala istana Jingu memeriksa bagian belakang kepalanya. Sebuah bola cahaya seterang bulan perlahan muncul di tangannya, dan dalam sekejap, tubuh Master Istana Dewa Bulan berubah menjadi kolam kecemerlangan, benar-benar menghilangkan dunia. Tuan Istana Dewa Bulan, yang sama tiraninya dengan tingkat reinkarnasi setengah langkah 5 kali lipat, meninggal seperti ini. Nona, ini rumahmu. Setelah melakukan semua ini, wanita di Istana Ilahi berada di sebelah Yueru yang dalam keadaan gila. Dengan dorongan telapak tangannya, kekuatan sumber mengalir ke tubuh yang terakhir tanpa jejak, terus mengalir ke kulit yang terakhir, dan tulang. Di antara Senlu, aku menunggumu, aku percaya kamu akan datang suatu hari nanti cepat atau lambat. Begitu kata-kata itu jatuh, wanita Dewi menghilang seketika, tetapi roda bulan tidak menghilang, melainkan tetap di belakang Yueru selamanya, seperti roda bulan pelindung. Puff, wanita di kediaman ilahi baru saja menghilang, dan tekanan pada hantu berambut putih itu sangat berkurang, dan keringat dingin yang tak terhitung jumlahnya dan ketakutan meresap dari hatinya, yang bertahan untuk waktu yang lama. Rumah dewa, dewa pertempuran, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana bisa ada kediaman dewa di dunia abadi? Sampai saat ini, hantu berambut putih bersenandung keras di benaknya, dan linglung mengalir ke dalam hatinya. Di dunia luar, ada banyak orang kuat, tetapi tidak ada yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk masuk ke God of War. Adapun alasan spesifiknya, bahkan mereka tidak tahu. Dengan cara yang sama, ada putra arogan yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar, yang telah berkultivasi seumur hidup, tetapi pada akhirnya mereka tidak akan bisa melangkah ke ranah dewa pertempuran. Tapi sekarang, di Istana Dewa Bulan, dia benar-benar menyaksikan wanita yang tampak seperti rumah dewa, memindahkan semua asal-usul tuan istana Dewa Bulan ke dalam tubuh Yueru. Keterkejutannya tak tertandingi. Kalau begitu, sudah waktunya untuk kematianmu. Susu, hantu berambut putih menekan rasa takut di tubuhnya. Energi iblis di sekitar tubuhnya membengkak, dan energi iblis reinkarnasi 4 kali lipat melonjak. Retakan,
Sementara Yueru belum menyerap sumber kekuatan besar itu, hantu berambut putih itu mengangkat telapak tangannya, dan tangan iblis mengerikan yang ditutupi dengan garis iblis merah yang tak terhitung jumlahnya meledakkan tanda dewa bulan di antara alisnya. WHO, serangan hantu berambut putih itu hanya melambai. Dunia api yang terjalin dengan api berwarna kaca meledak, benar-benar mencegat serangannya sendiri. Dalam sekejap, bayangan iblis berambut putih melihat sekeliling dengan waspada. Orang yang mengambil nyawa anjingmu, tubuh Xiaoyan datang ke sini dalam sekejap, menatap Yueru yang memegangi kepalanya dengan gemetar, sebuah bola ringan berisi kekuatan besar tergantung di atas kepalanya, dan segera meraung ke arah hantu berambut putih itu. Xiaoyan, kamu tidak mati. Melihat orang di depannya, hantu berambut putih itu tiba-tiba berkata, Xiaoyan, dia harus dibunuh, dia adalah pelayan terkuat dari iblis kegelapan. Yueru mendapatkan kembali kewarasan, mengendalikan roda bulan suci di belakangnya, dan menggigit gigi peraknya, seolah-olah dia mencoba untuk menekan sesuatu. Kekuatan puncak reinkarnasi 4 kali lipat. Hati Xiaoyan tenggelam untuk sementara waktu, lawan yang begitu kuat tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi tepat ketika dia membalikkan dahinya, dia melihat kematian tragis para murid Istana Dewa Bulan. 7 lubang berdarah, dagingnya kabur, dan metode kematiannya sangat tragis dan tragis, yang keterlaluan. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Melihat Xiaoyan tidak bergerak, mata Yueru tiba-tiba meledak menjadi sinar bulan perak yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, menggunakan tubuh Xiaoyan, Zaidu melihat tumpukan mayat di depannya. Tampilan ini sangat jelas. Di atas tumpukan mayat adalah semua saudara perempuan senior dan junior dari masa lalu. Mereka telah berada di Istana Dewa Bulan untuk waktu yang lama, dan mereka beberapa kali lebih sombong daripada diri mereka sendiri dalam hal kualifikasi dan kekuatan. Namun, karena tanda Dewa Bulan, mereka tidak hanya tidak memperlakukan diri mereka sendiri secara berbeda. Sebaliknya, perlakukan diri Anda seperti saudara kandung, dengan perawatan yang cermat. Tapi sekarang, karena jejak Dewa Bulan, dia benar-benar membunuh semua orang di seluruh Istana Dewa Bulan, dan jejak menyalahkan diri sendiri mengalir ke dalam hatinya. Puff, jantungnya berdetak kencang dan kuat, dan kemudian mata Yueru Mei tiba-tiba kehilangan semua kecemerlangan, dan kekuatan tubuhnya mulai meroket dan keras. Bahkan kekuatan itu, dari awal level reinkarnasi, mulai menyebar ke lapisan pertama dan lapisan kedua sedikit demi sedikit. Yueru, tenanglah. Xiaoyan buru-buru menggunakan kekuatan api suci untuk mencoba melindungi gadis ini, tetapi tidak berhasil. Tampaknya api dari api sucinya dengan mudah diperas oleh roda bulan di belakang Yueru. Menari di bawah pedang Dewa Bulan, kecemerlangan Dewa Bulan, hentikan. Dengan dengusan dingin, dipenuhi dengan terlalu banyak rasa sakit dan kelemahan, senjata ilahi terangkat, dan cahaya bulan yang mengerikan miring dari bilahnya seperti air terjun. Sial, aku tidak bisa bergerak, kekuatan macam apa ini? Mungkinkah di dunia ini, benar-benar ada rumah dewa? Hantu berambut putih itu menatap Yueru yang lepas kendali, dan sentuhan ketakutan muncul secara spontan. Ledakan, pedang naik dan turun, dan hantu berambut putih itu sombong seperti kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 4 lapis. Seperti semut, mudah dihancurkan di bawah pedang Dewa Bulan, baik secara fisik maupun mental, semuanya dalam sekejap mata. Guru, kekuatan macam apa ini? Xiaoyan tidak mengejar adegan pengorbanan barusan, jadi dia tidak tahu bahwa wanita Dewi sedang mengekstraksi kekuatan. Dia hanya melihat bahwa pembangkit tenaga listrik asing yang sangat sulit dibunuh oleh Yueru dengan mudah. Kulit kepala kesemutan. Guru, kakak senior, kakak muda, mati semua. Lalu apa yang ada di wajahku? Ditinggalkan sendirian di dunia, serakah untuk sepotong debu merah ini. Setelah hantu berambut putih itu teratasi, Yueru masih di luar kendali, senjata ilahi diam-diam jatuh ke tanah, dan sudut mulutnya bergumam. Yueru, kamu bangun. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di lengan giok Yueru, mengaum dengan dingin, mencoba menghentikan orang ini agar tidak terlihat seperti sekarang. Xiaoyan, apakah saya sangat tidak kompeten? Aku bahkan tidak bisa melindungi saudara perempuan dan guruku sendiri. Air mata mengalir tak terkendali di pipinya, dan suaranya bergetar, seperti gadis kecil yang lemah dan tidak kompeten. Mereka tidak mati, mereka telah berubah menjadi bintang, mereka mengawasimu dan melindungimu. Lihat, saat Xiaoyan berbicara,
nyala api suci melonjak, langsung membakar banyak mayat di depannya, dan akhirnya berubah menjadi kabut putih, naik dari tanah menghadap langit berbintang yang redup. Mayat-mayat ini tidak memiliki kehidupan, kecuali jika para malaikat dari kerajaan malaikat mengambil tindakan, tidak ada kemungkinan kebangkitan, dan agar Yueru tidak terus disiksa, Xiao Yan hanya bisa melakukannya sebagai upaya terakhir. Dong dong dong, dalam sekejap, Yueru mengangkat kepalanya dan melihat aura yang sedikit familiar di langit. Seteguk darah perak menyembur keluar dari sudut mulutnya, dan kemudian tanda dewa bulan di antara alisnya, termasuk roda bulan di belakang. Dia mekar dengan kecemerlangan yang sangat mempesona. Kekuatan ini harus digunakan dengan hemat. Setelah beristirahat, keadaan Yueru pulih sedikit. Xiao Yan melihat yang terakhir dengan sedikit kesusahan, dan menggelengkan kepalanya. Ya, ayo pergi. Langkah selanjutnya adalah Istana Bunga. Napas Yueru berangsur-angsur meningkat, dan setelah napasnya, dia menuangkan ke aula dan mengeluarkan kotak batu giok yang tertutup rapat. Kotak giok ini terkait dengan keselamatan seluruh dunia abadi. Menurut guru, ini adalah kunci untuk membuka sesuatu. Yueru dengan lembut mengambilnya kembali ke dalam pelukannya, dan kemudian tersenyum manis pada Xiao Yan. Ayo pergi. Xiao Yan menyapu keraguan di hatinya dan melihat kehampaan yang tak tertandingi di depannya. Aku hanya tidak tahu mengapa, sesuatu yang sangat sempurna tersembunyi di tubuh Xiao Yan benar-benar melepaskan gelombang homologi ketika bersentuhan dengan kotak giok. Hanya Xiao Yan sendiri yang tahu bahwa sumber fluktuasi barusan berasal dari semacam benda suci di tubuhnya. Mutiara api, dikatakan bahwa tempat di mana 5 manik-manik roh dimulai bersama. Ini adalah Firdaus yang hilang, Firdaus Tuhan, Wombas. Setelah Xiao Yan dan Yueru hanya berurusan dengan tindak lanjut Istana Dewa Bulan, mereka menghilang ke dalam kehampaan bersama dan bergegas menuju Istana Dewa Hua. Tugas paling mendesak adalah menentukan keselamatan dua kekuatan besar negeri ajaib Yaoqi dan Istana Huashen, dan menemukan dua kunci lainnya di tangan mereka. Xiao Yan, selama waktu perpisahan ini, kamu. Sepanjang jalan, dengan penguraian konstan Xiao Yan, Yueru akhirnya melepaskan, dan bahkan aura dan kekuatan di tubuhnya secara bertahap meningkat. Yueru dalam suasana hati yang baik, dan segera cemberut bibirnya dan menyatukan tangannya. Di belakangnya, dia menatap Xiao Yan dengan wajah memerah. Bagaimanapun, kali ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di alam abadi, meskipun mereka sudah bertemu di Danau Giok Tianqi dan Alam Pil. Ya, tidak apa-apa. Mendengarkan pertanyaan Yueru, watak Raoyi Xiao Yan juga besar kepala. Ketika mereka berpisah dari benua Xuanling, Yueru dibawa ke alam abadi oleh pembangkit tenaga listrik Istana Dewa Bulan, sementara Xiao Yan secara alami berlarian di alam hantu dan alam iblis. Hanya saja Xiao Yan tahu bahwa kesulitan yang dia alami di tahun-tahun pingsannya mungkin tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh pemilik tanda Dewa Bulan seperti Yueru. Ayah dia, tepat setelah bertanya, keduanya terdiam beberapa saat, dan Yueru bertanya dengan sekejap mata. Dia baik, benua Xuanling dan seluruh benua Dou di Xifang telah disatukan, dan itu disebut wilayah api tanpa akhir. Jika Anda punya waktu, Anda bisa kembali dan duduk. Xiao Yan masih belum bisa mengucapkan kalimat itu. Lagi pula, meskipun saya berutang sedikit banyak kepada Yueru di hati saya, tanggung jawab Xiao Yan tidak mengizinkan Xiao Yan untuk melakukannya. Entah itu 3 wanita simpanan di wilayah api tak berujung, atau Yueru di depanmu. Ya, itu sebuah kata. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, aku akan berdiri di sisi wilayah api tak berujung. Seolah-olah itu karena jejak Dewa Bulan dan hal-hal lain barusan. Pada saat ini, Yueru memiliki misteri yang tak ada habisnya di tubuhnya. Dia samar-samar mengetahui sesuatu, dan segera menyeringai dan berkata kepada Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan tidak dapat dijelaskan untuk sementara waktu, tetapi karena Yueru baru saja terjadi, dia tidak memperhatikannya. Saat ini, hatinya adalah tentang keselamatan Suner dan konspirasi nyata dari klan jahat di luar ranah. Hati-hati, bagian depan adalah pintu masuk ke Istana Dewa Bunga. Sekarang 3 tempat suci di alam abadi telah diserang oleh ras jahat asing pada saat yang sama. Ini mungkin rencana yang sudah direncanakan. Istana Dewa Bulan, Negeri Ajaib Danau Giok, Istana Dewa Bunga, dan penguasa dari 3 tempat suci masing-masing mengendalikan kunci rahasia ke seluruh negeri dongeng. 3 kunci rahasia telah dikumpulkan,
dan harta yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di negeri dongeng baru saja dibuka. Ada kepahitan yang langka di hati Yueru, tapi dia buru-buru mengubah topik pembicaraan setelah dia merasa lega. Dia secara alami tahu situasi wilayah api tak berujung. Sekarang dia memiliki 3 gundik, semuanya adalah orang-orang berbakat. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, sepertinya dia hanya bisa dengan enggan melepaskan cintanya. Apakah pusat negeri dongeng berhubungan dengan 3 tempat suci ini? Melihat pintu keluar semakin dekat, Xiao Yan memutuskan untuk bertanya. Our Lady of Yaoqi, penguasa negeri dongeng Yaoqi, penguasa istana Dewa Bulan, penguasa istana Huashen, dan tetua kepala suaka alkimia, mereka berempat pernah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik di pusat negeri dongeng. Pusat dunia abadi berbeda dari 6 pusat dunia lainnya. Jumlah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia abadi adalah yang paling langka. Menurut guru, tidak termasuk keturunan mereka, hanya ada 16 pembangkit tenaga listrik bernama di pusat dunia abadi. Sebuah pesan mengejutkan diam-diam keluar dari mulut Yueru. 16, lalu 4 orang pergi, dan hanya ada 12 orang. Semoga tidak terjadi apa-apa. Xiao Yan bingung untuk sementara waktu. Sebelum kombinasi, Dewa Jahat Batu Darah, 10 peti mati yang menyeramkan, dan 3 kekuatan yang menanamkan kutukan kegelapan padanya, samar-samar merasakan bencana yang akan segera terjadi. Pusat dunia abadi ini adalah tempat terkuat untuk mengelola seluruh dunia abadi. Jumlah orang kuat sangat langka. Area pusat alam abadi sudah langka, dan masuk akal jika jumlah orang kuat di pusat alam abadi langka. Yang lain baru saja meninggalkan pusat dan datang ke 3 hari terakhir untuk membuka sekte. Yueru melihat kekhawatiran Xiao Yan sekilas, dan dengan lembut membuka mulutnya untuk menjelaskan kekhawatirannya. Saya melihat, mendengar kata-kata ini, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Guru adalah peringkat reinkarnasi 5 lapis setengah langkah. Nyonya Yaoqi telah mencapai peringkat reinkarnasi lapis kelima. Dan penguasa istana Huashen telah mencapai puncak reinkarnasi lapis kelima. Adapun pusat dari reinkarnasi lapis kelima, negeri dongeng, itu adalah eksistensi yang melampaui seluruh negeri dongeng. Menurut guru dikatakan bahwa kekuatan penguasa dunianya telah mencapai ranah penembusan yang mendalam dan halus. Tampaknya menyadari kekhawatiran Xiao Yan, kata Yueru. Jika itu masalahnya, tidak apa-apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia telah bertarung melawan ras jahat dari luar alam sepanjang tahun, dan baru sekarang dia memahami metode jahat dan tercela dari kelompok ini, untuk bisa menyerang pusat alam abadi dengan cara seperti itu. Keriuhan besar, pendatang tidak baik. Dan hanya dari kekuatan tempur yang diketahui saat ini, monster jahat yang tak terhitung jumlahnya, beberapa Raja Putih, Raja Merah, dan 2 dewa setengah jahat, meskipun mereka tidak cukup untuk membahayakan seluruh dunia abadi. Tetapi intuisi Xiao Yan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa perjalanan ini adalah mungkin lebih banyak nasib buruk. Ekspor telah tiba. Pergilah, suara samar terdengar, dan energi menyilaukan tiba-tiba mengalir keluar dari mereka berdua, langsung menutupi tubuh mereka, melintasi pintu masuk dan keluar, dan meninggalkan lorong. Mereka baru saja meninggalkan lorong dan memasuki area istana Dewa Bunga, tetapi pemandangan di depan mereka sangat mengejutkan mereka. Guru, kenapa banyak monster jahat? Setelah mengalir ke area istana Huashen, tubuh hitam energi iblis di depan mereka benar-benar memberi Xiao Yan dan Yueru aura yang sangat menindas. Istana Huashen bertengger di lautan bunga dan awan, dengan aroma murni yang tak terlukiskan, tetapi sekarang energi iblis yang lengket telah menodai tanah bunga ini sekotor dan tidak sedap dipandang. Energi iblis yang tebal menyelimuti lautan bunga, menutupi seluruh dunia. Hanya pusat lautan energi iblis dan beberapa kuil kuno yang belum pernah dipindahkan yang belum terkikis olehnya. Di bawah tekanan nafas yang menakutkan ini, kekuatan reinkarnasi di tubuh kedua orang itu menjadi jauh lebih lambat. Pasti ada beberapa roh jahat tirani yang bisa mengancam nyawa mereka berdua di lautan iblis. Ada hal-hal jahat yang tersembunyi di lautan sihir, ada terlalu banyak. Setelah Xiao Yan meliriknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Di lautan iblis yang bergejolak, ada monster tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka dengan mudah diekspos, begitu mereka ditemukan dan dikepung, saya khawatir mereka akan kewalahan oleh kekuatan mereka berdua. Begitu mereka jatuh ke dalamnya, tangan iblis, akibatnya tidak terbayangkan. Pergi ke sini, tiba-tiba, Yueru punya ide.
Seolah-olah dia ingat jalan tertentu yang mengarah langsung ke aula utama. Mereka berdua diam-diam melintasi invasi lautan iblis. Di bawah kepemimpinan Yueru, mereka menghilang dari sudut gelap kota. Dunia bunga besar di depan mereka. Jejak itu tersapu ke jantungnya. Pada saat yang sama, di lautan bunga di istana kuno di puncak istana Dewa Bunga, ada gelombang energi yang menyesakkan, seolah-olah ada semacam pertempuran yang berlangsung perlahan. Pertarungan tingkat itu adalah aura yang cukup menakutkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin, jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.